Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Atas izin Tuhan kita boleh bertemu kembali. Memuji dan memuliakan nama Tuhan, mengambil tahta kasih kami ya Tuhan. Kita mau mengucap syukur bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan saja kita ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat semua kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan sampai hari ini. Kami rindu dan haus akan Engkau Tuhan. Yes, berkaryalah Roh Kudus. Haleluya. Rindu aliran sungaimu
puji-pujian kami menjadi jumpa harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan iman kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan Tuhan. Untuk setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami percaya Kau Allah yang setia, Allah yang selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jiwa akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
percaya sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Allah yang sekali-kali tidak akan meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan selalu menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus. Sebentar kami rindu mengenal Engkau melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu, biar Engkau sendiri yang berkata-kata dan kami yang mendengar menjadi tanah-tanah yang subur yang siap Engkau taburi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita bisa berkumpul, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya walaupun saya tidak bisa melihat Bapak Ibu, tapi ada sepasang mata yang selalu memperhatikan kita, melihat akan segala keadaan kita. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menyambung khotbah minggu kemarin. Bagaimana kita mau jadikan hari kita menjadi hari yang penuh dengan arti, ya. Hari yang penuh dengan arti. Ada 3 wilayah yang kita renungkan. Yang pertama kemarin wilayah diri kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah wilayah diri kita dengan sesama. Dan yang ketiga adalah wilayah diri kita sendiri. Puji nama Tuhan. Kemarin kita sudah merenungkan wilayah kita dengan Tuhan, diri kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Kita sudah merenungkan adalah bagaimana kita harus bisa mempercayakan diri kita dan mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dalam kondisi apapun yang kita hadapi hari ini, ya, kita Tuhan mau supaya kita semua mempercayai dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, supaya hidup kita penuh dengan arti. Dan yang kedua adalah bagaimana hidup kita hidup di dalam pengucapan syukur, ya. Kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun, maka yang berat pun akan jadi ringan manakala kita bisa mengucap syukur. Tetapi sebaliknya, walaupun kita tidak berat, tetapi kalau ada kita menggerutu, kita tidak bisa menerima kenyataan, ya, maka yang ringan itu akan menjadi berat. Tetapi sebaliknya, kalau hidup kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun juga, sekalipun berat hidup ini, tetapi akan menjadi ringan karena kita bisa mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Hidup kita akan berarti manakala kita mempercayai dan mempercayakan Tuhan. Dan yang kedua, hidup dalam pengucapan syukur. Hari ini kita merenungkan yang kedua, wilayah diri kita dengan sesama. Hari yang penuh dengan arti tidak hanya dilihat dari sudut bagaimana kita bisa menikmati hidup hari ini, tetapi bagaimana hidup kita berarti bagi orang lain. Ada 2 hal yang bisa kita lakukan yang membuat hari kita ini menjadi hari yang penuh arti bagi sesama. Yang pertama adalah bagaimana kita belajar untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita, ya. Kalau tempo dulu, saudara-saudara, bagaimana kita membangun hubungan yang baik itu, kalau zaman dulu, ya, itu dengan pakai surat, saudara, membutuhkan waktu yang lama, atau telegram gitu, ya saudara. Tetapi zaman ini adalah zaman kemudahan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama kita, menjalin hubungan yang baik, ya. Kenapa, saudara? Karena kita ini manusia ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial, ya. Jadi kita ini tidak bisa hidup sendiri. Walaupun ada pepatah yang mengatakan asal ada uang semuanya jadi gampang, saudara. Tetapi bagaimanapun juga kita ini membutuhkan orang lain. Misalnya kalau kita ini punya uang, asal ada uang semuanya jadi gampang.
Kita tetap membutuhkan orang lain. Kalau kita ada uang, kita nggak perlu repot-repot, saudara ya. Kita tinggal pesen GoFood, saudara ya, sudah datang sendiri. Tapi saudara tahu, itu juga membutuhkan orang lain, saudara ya. Kalau kita mau pergi kemana-mana, kita tinggal pesan GoCar atau Gojek ya, tetap membutuhkan orang lain. Jadi intinya dalam hidup ini kita tidak bisa hidup sendiri, saudara. Kita membutuhkan orang lain ya. Kami gembala tidak bisa hidup sendiri, kami membutuhkan jemaat. Demikian pula sebaliknya, sebagai jemaat tidak bisa hidup sendiri, juga membutuhkan gembala. Demikian pula satu dengan yang lain ya, antara jemaat satu dengan jemaat yang lain, antara pelayan satu dengan pelayan yang lain. Kita semua ini tidak bisa hidup sendiri. Kita semua adalah saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Siapapun kita saling membutuhkan. Makanya perlunya kita yang pertama ini adalah bagaimana hidup kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita ya, dengan baik. Apalagi sekarang ini zaman kemudahan ya. Zaman kemudahan sudah banyak kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjalin hubungan yang baik, bisa dengan lewat telepon ya, bisa dengan lewat WA, Facebook dan lain sebagainya. Disitulah sarana yang baik untuk kita bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama. Ada beberapa hal bagaimana kita membangun hubungan dengan sesama, yaitu yang pertama bisa bagaimana kita bisa bersedia menghargai orang lain ya, menghargai orang lain dengan cara bagaimana kita bersikap ramah dengan orang lain ya, saudara ya. Bagaimana kita bisa memberi dukungan satu dengan yang lainnya manakala ada teman kita yang membutuhkan pertolongan, kita memberikan dukungan ya. Bagaimana kita tidak membicarakan kejelekan, kelemahan orang lain, tetapi bagaimana kita bisa peduli dengan yang lain ya. Untuk kita menjalin hubungan yang baik itu bisa dengan bagaimana kita belajar memahami orang lain. Dengan cara apa? Kita bisa mendengarkan cerita mereka ya. Saat mereka mengalami kesusahan ya, kita bisa mendengarkan keluhan mereka, kesulitan mereka, kesusahan mereka saat mereka curhat dengan kita, belajar memahami orang lain. Bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan lain dengan cara kita bagaimana kita melayani ya, rela melayani orang lain ya. Melayani itu adalah bagaimana kita bisa memberi, berkorban buat mereka, memberi waktu, memberi tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Kalau hari ini kita bisa berhasil ya menjalin hubungan yang baik ya, sebanyak mungkin dengan banyak orang, maka sesungguhnya hidup kita ini akan berarti, bisa berguna bagi orang lain. Manakala kita bisa berhasil untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kedua, bagaimana kita bisa wilayah diri kita membangun dengan sesama, yaitu dengan yang kedua adalah bagaimana kita menunjukkan kebaikan hati ya, menunjukkan kebaikan hati. Orang yang belum mengerti kebenaran berpikiran bahwa menunjukkan kebaikan itu adalah sesuatu yang merugikan. Bahkan dikatakan ada juga itu pemborosan ya. Tapi padahal sesungguhnya tidak demikian. Sebab di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 dikatakan firman Tuhan demikian. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-30 saya bacakan. Kisah Rasul 20 ayat 35 ya. Demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah menyatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kebahagiaan. Kenapa dikatakan memberi itu suatu kebahagiaan? Kalau orang dunia, orang yang belum mengerti kebenaran, orang yang belum mengerti firman Allah, memberi itu
rugi, saudara ya. Karena apa? Kehilangan, saudara ya. Kehilangan, pemborosan. Tetapi firman Tuhan katakan memberi itu satu kebahagiaan. Satu kebahagiaan. Karena apa? Karena kita bisa menunjukkan kebaikan bagi orang lain. Memberi itu suatu kebahagiaan karena apa? Karena kita bisa, hidup kita ini bisa berguna ya, bisa berguna bagi orang lain, saudara ya. Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-30 dikatakan firman Tuhan demikian. Lukas pasal yang ke-6, Lukas pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-36. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, kebaikan hati, kemurahan hati adalah salah satu sifat atau karakter yang harus ada dalam diri kita sebagai orang-orang percaya. Karena apa? Karena Bapa kita, teladan kita adalah Tuhan Yesus ya. Kita harus mengikuti jejaknya. Kita adalah murid-muridnya Tuhan. Kita mengikuti jejaknya bagaimana kita menunjukkan kebaikan hati, kemurahan hati. Dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan 5:7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan beroleh kemurahan ya. Kalau kita bermurah hati menunjukkan kebaikan, dikatakan firman Tuhan, kita juga akan beroleh kemurahan ya. Puji Tuhan. Amsal pasal yang ke-11 kita akan baca di sana. Amsal 11 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan katakan, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang yang bermurah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kenapa, saudara? Karena apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk orang lain, sesungguhnya itu sedang berbuat baik kepada diri kita. Karena apa? Karena saat kita menabur, Tuhan katakan, orang yang menabur itulah yang akan menuai. Semakin banyak kita menabur kebaikan-kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Bukan karena kita ingin masuk surga untuk kita menunjukkan kebaikan, tetapi bagaimana karena kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, maka Tuhan mau kita juga menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Bagaimana contoh menunjukkan kebaikan? Yang pertama, bagaimana menunjukkan kebaikan dengan kita memberi uang pada orang lain ya. Memberi uang kepada orang lain. Mengapa harus uang, saudara ya? Sebab pada uanglah biasanya hati orang itu melekat ya. Jadi di saat kita bisa memberi uang ya, itu adalah ujian bagi kita apakah hati kita itu melekat pada uang atau tidak. Kalau kita sudah bisa memberi keuangan kepada orang lain, saudara ya, tidak eman-eman memberi keuangan kepada orang lain, sesungguhnya kita sudah berkemenangan. Sesungguhnya hati kita sudah tidak lagi melekat kepada uang, tetapi kita sudah berkemenangan di dalamnya. Tidak hanya dengan uang, bagaimana kita bisa memberi juga waktu ya, waktu dan perhatian ya. Waktu dan perhatian itu melebihi daripada uang. Uang itu bisa membeli barang, tetapi pada waktu dan perhatian bisa memberikan semangat hidup ya, membawa kepada masa depan yang baik kepada mereka. Tidak hanya memberi waktu dan perhatian, apa yang ada pada kita, saudara Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12 demikian firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat yang ke saudara, kita akan melihat di dalam 1 Korintus 2 Galatia 6 Galatia 6 ayatnya yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai 10 yang sudah sering kali kita baca ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik,
Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, ya. Jika kita tidak menjadi lemah, saya ulangi. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah, di sini ada bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita melakukan yang baik, ya. Jangan kita jemu-jemu untuk kita berbuat baik, ya. Melakukan kebaikan, ya, dengan apa yang ada pada kita. Menunjukkan kebaikan tidak perlu menunggu kalau kita kaya, ya. Menabur itu tidak menunggu kalau kita kaya. Firman Tuhan katakan selama masih ada kesempatan. Selama kita hidup di dunia ini, kalau Tuhan masih memberikan hidup kepada kita sampai hari ini, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita bagaimana kita menunjukkan kebaikan hati kepada sesama kita. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan apa yang ada. Tuhan katakan bukan apa yang tidak ada pada kita, tapi dengan apa yang ada pada kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua itu adalah bagaimana kita wilayah diri kita dengan sesama. Untuk hidup kita menjadi berarti, kita akan jadikan hidup kita ini berguna bagi sesama kita. Dengan cara bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik dengan mereka, ya. Yang kedua, bagaimana kita menunjukkan kebaikan hati kepada mereka dengan apa yang ada pada kita. Saya percaya kalau Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita bagaimana menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa kepada kita. Dia memberikan hidupnya, ya, segalanya buat kita, ya. Itu adalah kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Gak berhenti di situ. Kalau sampai hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya menikmati pertolongan Tuhan, kita bisa menikmati pertolongan Tuhan, bisa makan, bisa mendapatkan fasilitas, saudara. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan, dan semuanya Tuhan mau setelah kita menikmati kebaikan Tuhan, Tuhan mau kita pun hidup kita bisa berguna bagi sesama. Supaya apa? Hidup yang kita hidup ini bisa berarti, tidak sia-sia. Kalau sia-sia, kalau hidup hanya untuk diri kita sendiri, ya, menjadi orang yang menutup diri, ego, tidak mau peduli dengan sesama, makanya hidup kita menjadi sia-sia, gak berguna bagi orang lain, ya. Tetapi hidup kita ini akan berguna, berarti bagi orang lain manakala kita bisa membangun hubungan baik dengan sesama. Bagaimana kita bisa menunjukkan kebaikan hati kepada sesama, apa yang bisa kita lakukan, bukan apa yang tidak bisa, tapi dimulai dari apa yang bisa kita lakukan. Kita bisanya berdoa, kita lakukan doa. Kalau kita bisa apa saja melayani, kita lakukan pelayanan. Waktu kita berikan, intinya biarlah hidup kita bisa berarti, bisa berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Puji nama Tuhan. Mari kita akan menyiapkan diri kita akan datang kepada Tuhan supaya hidup kita ini berguna, saudara, ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih kepada Tuhan. Kau yang mengasihiku, Kau yang memilikiku, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Betapa berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku
kami ya Tuhan. Kami rindu hidup yang masih ada ini Tuhan, menjadi kehidupan yang berarti, bukan sia-sia, tapi hidup yang berguna, hidup yang bisa menjadi berkat bagi sesama apa yang bisa kami kerjakan. Haleluya, mari kita angkat pujian ini betapa hatiku. Haleluya. Terima kasih. Betapa hatiku, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Amin. Kau memilikiku. Sekali lagi, betapa hatiku, betapa hatiku, berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persoalanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Haleluya, inilah kami Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau segala kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Haleluya. Jadikan hidup kami berarti Tuhan, jadikan hidup kami berguna. Inilah kami Tuhan, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan mau-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Saat hari ini kami boleh bersama-sama renungkan kebenaran firman. Kami rindu hidup yang kami jalani hari-hari ke depan menjadi kehidupan yang tidak sia-sia,
tetapi menjadi kehidupan yang berarti di hadapan Engkau ya Tuhan. Bagaimana kami mempercayai dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Bagaimana kami hidup di dalam pengucapan syukur. Dan hari ini kami merenungkan Tuhan bagaimana hidup kami bisa berguna bagi sesama kami ya Tuhan. Dengan kami membangun hubungan yang baik dengan sesama. Dengan apa yang bisa kami lakukan untuk kami belajar peduli dengan sesama ya Tuhan. Karena kami manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kami tidak bisa hidup sendiri Tuhan. Kami butuh orang lain Tuhan. Kami butuh teman-teman Tuhan. Kami butuh sesama satu dengan yang lainnya Tuhan. Siapapun kami Tuhan. Biarlah kami belajar untuk menunjukkan kebaikan hati dengan sesama kami. Dengan apa yang bisa kami lakukan. Dengan perhatian waktu, dengan perhatian apa yang bisa kami kerjakan untuk orang lain. Kami percaya hidup kami akan berarti, hidup kami akan berguna Tuhan. Manakala hidup kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih kami percaya Roh Kudus akan memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami setiap umat-Mu Tuhan. Walaupun saat ini setiap kami yang ada, kami semua mengalami dampaknya pandemik ini yang belum selesai hari ini Tuhan. Tetapi kami tidak mau menjalani hidup kami dengan sia-sia. Tetapi kami mau menjalani hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh arti, hari-hari yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kami seluruh jemaat Tuhan yang ada hari ini, yang sudah beribadah, yang sudah melayani. Tuhan Engkau memberkati kami. Apa yang menjadi beban kami, apa yang menjadi persoalan kami, apa yang menjadi pergumulan kami percaya Engkau memperhatikan kami Tuhan. Yang sakit kami percaya di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang punya persoalan diberi kekuatan dan jalan keluar. Apapun persoalan kami percaya Engkaulah jalan keluar bagi kami, Engkaulah jawaban dalam setiap persoalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati yang berulang tahun di minggu ini. Dengan bertambahnya usia, biarlah bertambah setia untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati kota kami Kediri, Engkau memberkati bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Di mana mereka ada, Engkau pakai pemimpin-pemimpin kami untuk menjadi berkat buat bangsa ini. Kami percaya Indonesia pasti mengalami pemulihan. Kami percaya pandemi corona akan segera berlalu dari negeri ini Tuhan. Setiap orang yang sakit boleh mengalami pemulihan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini. Mari kekasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini terimalah anugerah mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati sekolah dan kuliahmu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkati saat engkau di rumah, saat engkau keluar rumah. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati apa yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Salam, Tuhan memberkati.